Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Darmawan. Saya berasal dari Kota Serang, Banten, dan saya merupakan CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis isu dikaitkan dengan teori teknik analisis isu tapisan isu, kemudian diagram fishbone, kemudian teknik USG, dan dikaitkan juga dengan manajemen ASN dan smart ASN itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai kebudayaan. Segala bentuk perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi batasan bagi kita untuk bersama-sama untuk membangun kemajuan bangsa dan negara. Hal tersebut dilakukan agar kita dapat mewarisi kekayaan baik dari segi material maupun kekayaan dari segi intelektual. Dalam hal ini, kita sebagai ASN merupakan bagian penting dari komponen untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai ASN wajib meneladani nilai-nilai ASN itu sendiri dan wajib juga untuk mengetahui manajemen ASN serta wajib menjadi ASN yang smart atau yang bisa dikatakan smart ASN. Sebagai pelayan publik, kita selaku ASN dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan bagi masyarakat. Dalam hal ini kita perlu meningkatkan kemampuan kita dalam literasi digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pelayanan publik yang kita berikan masih belum optimal. Dengan kata lain, masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat tersebut. Pada video kali ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap berbagai permasalahan, dilihat dari segi analisis tapisan isu, analisis diagram tulang ikan atau fishbone, dan teknik analisis USG. Dalam tapisan isu ini, kita akan menentukan dengan apa yang dikenal sebagai APKL. Dalam teknik ini, kita akan merentangkan nilai dari 1 sampai 5. Untuk A sendiri yaitu aktual, yaitu isu itu memang benar-benar sedang terjadi atau sedang ramai dibicarakan. Yang kedua yaitu problematik, yang mana isu tersebut memang merupakan isu yang sangat kompleks atau bermasalah. Yang ketiga yaitu kehalayakan, yang mana isu tersebut memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat yaitu kelayakan, yang mana isu tersebut dapat ditemukan inisiatif masalah pemecahan permasalahannya. Di sini kita merumuskan 5 masalah yang menjadi isu yang kita angkat. Yang pertama yaitu belum adanya SOP tentang pengumpulan dan penyimpanan data secara digital di bagian tata usaha RSUD Kota Tangerang. Yang kedua yaitu kompleksitas permasalahan lingkungan yang dihadapi tidak sebanding dengan tingkat pemahaman dan kapabilitas aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Yang ketiga, rendahnya kesadaran pasien HIV untuk pengobatan ARV di Puskesmas Batu Ceper. Yang keempat, yaitu belum optimalnya pengerjaan atau penyusunan dokumen HPS atau harga perkiraan sendiri di Dinas PUPR Kota Tangerang. Yang terakhir, yaitu kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien di ruang rawat inap RSUD Kota Tangerang. Dari kelima isu tersebut, kita memilih untuk memberikan skor tertinggi pada isu kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien di ruang rawat inap RSUD Kota Tangerang. Hal tersebut dinilai berdasarkan tingkat aktual, problematik, kehalayakan, dan layak atau tidaknya isu ini untuk diangkat menjadi isu utama. Dalam video ini akan dijelaskan pula mengenai 5 penyebab dari isu terpilih, kemudian penyebab utama dari berbagai macam penyebab yang telah dijelaskan, lalu akan dijelaskan pula mengenai rekomendasi atau solusi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Juwaria. Terima kasih Saudara Luki atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Juwaria, saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 55 tahun 2022. Saya berasal dari instansi RSUD Kota Tangerang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama kita sebuah tim yang cenderung jatuh berpikir kepada rutinitas. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sisi brainstorming. Masalah akan dipecahkan melalui sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Prosedur pembuatan fishbone diagram
dapat dilihat sebagai berikut. 1. Menyepakati pernyataan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Yang ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Yang keempat, mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Untuk pembuatan fishbone diagram, isu yang berasal dari APKL diletakkan di kepala ikan, yaitu kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien di ruang rawat inap. Kategori sebagai penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut diletakkan sebagai tulang ikan. Yang pertama ada manpower, yakni kurangnya ketegasan para pegawai rumah sakit. Yang kedua ada material, yaitu kurangnya sosialisasi dari rumah sakit terkait tata tertib melalui layanan informasi digital. Yang ketiga ada mesin, yakni tidak adanya smart lock untuk keamanan ruang perawatan pasien. Yang keempat ada milieu, yakni empati masyarakat terlalu tinggi untuk menjenguk pasien. Dan yang terakhir ada metode, yakni kurangnya implementasi tata tertib pengunjung. Setelah didapat penyebab isu yang didapat dari fishbone diagram, dilanjut ke langkah USG oleh Saudari Sulastri. Terima kasih Kak Juwaria atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulastri, saya berasal dari Kota Tangerang. Saya merupakan CPNS Dinas Kesehatan Kota Tangerang, UPT Puskesmas Batu Ceper. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Juwaria. Kalau Kak Juwaria tadi menjelaskan tentang fishbone, saya akan setelah masalah dari isu utama itu, penyebab-penyebab dari isu utama itu sudah kita dapat, kemudian kita akan analisis dan dinilai dengan menggunakan metode USG. Apa itu USG? U-nya itu adalah urgensi, S-nya itu adalah seriousness, dan G-nya itu adalah growth. Kalau urgensi itu adalah seberapa mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu dan ditindaklanjuti serta diselesaikan. Dengan penilaian ini, penilaian dengan skala Likert 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak mendesak dan 5 itu udah sangat mendesak. Kemudian S-nya adalah seriousness. Seriousness ini mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru dan ditindaklanjuti serta diselesaikan dengan skala penilaian Likert juga 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga itu adalah growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembangnya menjadi buruk jika tidak diselesaikan dan ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan cara Likert juga 1 sampai 5. Selanjutnya kita dapat melihat penyebab-penyebab itu melalui teknik USG dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah tabel, kemudian kita isi skala Likert-nya, kemudian nilainya akan kita total dan hasil total penilaiannya itu akan kita ranking. Dari analisis isu menggunakan teknik USG tadi, maka didapatkan adalah penyebab isu utamanya yaitu kurangnya ketegasan dari para pegawai rumah sakit. Selanjutnya, berdasarkan hasil USG, kita juga bisa mencarikan solusi apa yang akan kita berikan untuk penyebab-penyebab yang sudah kita ranking tadi 1 sampai 5. Berikut kita dapat lihat melalui tabel selanjutnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan rekomendasi atau ide kreatif dan solusi yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu solusi dari penyebab isu kurangnya ketegasan dari para pegawai rumah sakit. Nah, untuk penyebab ini kita memiliki ide yaitu dengan meningkatkan ketegasan para pegawai baik itu security maupun perawat untuk menegur pengunjung dan pendamping pasien yang tidak mematuhi peraturan rumah sakit, yang mana kita tahu adalah ketegasan itu adalah sebuah kejelasan atau kepastian. Ketegasan juga diartikan dengan sebuah keputusan yang harus diambil secara cepat dalam situasi yang tidak mengambang dan berlarut-larut. Ketegasan oleh petugas rumah sakit ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak pasien, yaitu salah satunya yaitu hak memperoleh waktu istirahat dengan tenang. Hal ini dikarenakan kebutuhan istirahat ini diperlukan pasien untuk mendapatkan proses penyembuhannya lebih cepat agar pasien ini bisa recovery dengan lebih cepat.
Selanjutnya, dampak negatif tidak tertibnya pengunjung atau pendamping rumah sakit ini, yang pertama adalah waktu istirahat pasien yang pastinya berkurang. Yang kedua adalah lama pasien dirawat ini akan memanjang, karena kita tahu kalau istirahatnya kurang berarti proses penyembuhannya juga akan lama, dan itu akan mengakibatkan lama rawatnya akan memanjang. Kemudian yang ketiga adalah pasien lain terganggu oleh pengunjung pasien lain dalam satu ruangan tersebut. Kemudian lingkungan perawatan juga menjadi ramai atau tidak kondusif. Nah, ketika ketertiban pengunjung dan pendamping ini terjadi, yaitu melalui ketegasan pegawai rumah sakit ini dalam menegur pengunjung, hal ini akan berdampak positif tentunya untuk pasien. Yang pertama yaitu pasien bisa istirahat dengan tenang, bisa istirahat dengan nyaman gitu, sehingga lama rawatnya juga akan memendek, karena proses recovery dalam tubuhnya itu akan lebih cepat. Kemudian antar satu pasien dengan pasien lain itu akan saling menghargai. Kemudian proses pengobatan dan perawatannya pun akan berjalan lebih baik karena ruangannya itu kondusif dan tidak crowded. Selanjutnya, hal-hal atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, membekali security khususnya untuk lebih bersifat tegas kepada pengunjung apabila telah selesai berkunjung, dan untuk meninggalkan ruangan rawatnya. Kemudian melibatkan juga, selain security ada juga perawat, yaitu kita libatkan untuk menegur pengunjung yang melanggar peraturan rumah sakit. Misalkan jam berkunjung itu jam 9 sampai jam 10. Ketika di dalam itu jam 11 masih ditemukan pengunjung orang sakit di situ, dengan tegas perawat maupun security itu harus menegur, tentunya dengan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung. Selanjutnya yaitu untuk memudahkan data pengunjung di dalam ruang rawat itu dibuatkan Google Form data pengunjung setiap hari yang dapat diakses dari smartphone pengguna, yaitu pengunjung. Jadi sebelum pengunjung itu masuk ke ruangan, dia itu harus membuktikan sudah mengisi file, sudah mengisi Google Form yang sudah disediakan, yaitu karena itu akan masuk di data yang di komputer security. Jadi kita tahu di dalam itu ada berapa orang, sistemnya seperti Peduli Lindungi. Jadi kita tahu yang di dalam berapa, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Luki untuk rekomendasi yang kedua. Terima kasih Kak Sulastri atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi atas kurangnya sosialisasi dari rumah sakit mengenai tata tertib melalui layanan informasi digital. Dari segi material, penyebab dari masalah ini merupakan kurangnya sosialisasi dari RSUD Kota Tangerang mengenai tata tertib melalui layanan informasi digital. Yang mana sosialisasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat pemasyarakatan. Sebagai pelayan publik bagi masyarakat, kita tentunya seorang ASN wajib meningkatkan pelayanan yang prima dan berkualitas serta profesional bagi masyarakat banyak. Di sini, bentuk rekomendasi atau solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan atau penyebab dari masalah ini adalah dengan menghadirkan LED TV sebagai media layanan informasi tata tertib rumah sakit bagi para pengunjung pasien yang berada di rumah sakit. Bentuknya dapat berupa audio visual yang diputar secara rutin sehingga dapat didengar dan dilihat oleh para penjenguk yang datang, sehingga mereka dapat mengerti mengenai tata tertib yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini teknologi jauh lebih digandrungi oleh masyarakat daripada layanan informasi yang bersifat konvensional melalui poster-poster yang ditempel di dinding-dinding, yang dalam hal ini yaitu dinding-dinding rumah sakit. Sehingga dengan penggunaan LED TV ini sebagai layanan informasi diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui tata tertib yang berlaku di rumah sakit, khususnya bagi para pengunjung yang ingin mengunjungi pasien.
Sehingga dengan adanya LED TV ini sebagai layanan informasi, diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui tata tertib dalam menjenguk atau mengunjungi pasien. Hal ini sesuai pula dengan tujuan dari Smart ASN itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan ASN yang berwawasan digital sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui kemajuan di bidang teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Luki atas kesempatannya. Baiklah, nama saya Helen Anggriani, asal instansi pemerintah daerah Kota Tangerang, penempatan di RSUD Kota Tangerang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab isu utama yang kami ambil. Yang penyebabnya yang ketiga yaitu tidak adanya smart lock untuk keamanan di ruang perawatan pasien. Pengertian smart lock itu sendiri adalah sebuah perangkat keamanan yang memiliki fitur yang canggih dan modern dibandingkan sistem keamanan tradisional. Hal ini biasa digunakan di rumah sakit besar dalam penanganan terhadap pengunjung yang berkunjung ke rumah sakit. Dalam rumah sakit tertentu, tepatnya di beberapa ruang bangsal, telah menggunakan perangkat smart lock ini untuk membuat keamanan di ruang perawatan menjadi lebih terjaga. Sistem ini mempermudah petugas keamanan maupun pegawai rumah sakit dalam memonitoring berapa banyak keluarga pasien yang berkunjung dan dalam membatasi jumlah pengunjung itu sendiri. Adapun manfaat dalam penggunaan smart lock di ruangan perawatan rumah sakit itu sendiri, yaitu yang pertama, pengunjung yang datang bisa langsung terdata. Yang kedua, dapat mendeteksi siapa saja dan berapa orang yang masuk ke ruangan pasien. Yang ketiga, membuat sistem keamanan pasien maupun pengunjung di rumah sakit menjadi lebih sederhana. Dampak negatif jika tidak adanya keamanan smart lock di ruang perawatan. Yang pertama, tidak terkontrolnya siapa dan berapa orang penunggu pasien. Yang kedua, dapat mengganggu kerja perawat dan juga mengganggu istirahat pasien. Yang ketiga, bertambahnya pekerjaan petugas keamanan dan pegawai ruangan. Dan dampak positif yang ada jika sistem keamanan smart lock ini ada di ruang perawatan, yaitu yang pertama, pengunjung bisa langsung terdata dan dapat mengontrol berapa orang penunggu pasien. Yang kedua, pekerjaan perawat dan proses perawatan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, waktu istirahat pasien menjadi tenang. Yang keempat, meringankan pekerjaan petugas keamanan dan pegawai ruangan. Hal yang dapat dilakukan agar sistem keamanan smart lock ini dapat berjalan, yaitu yang pertama, kita bisa mengajukan rekomendasi untuk pembuatan atau penyediaan alat smart lock ini kepada direktur rumah sakit. Dan yang kedua, kita dapat memberikan sosialisasi kepada petugas keamanan atau security tentang penggunaan alat smart lock ini di rumah sakit. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Juwaria. Terima kasih Saudari Helen atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk rekomendasi yang keempat. Rekomendasi yang keempat adalah rasa empati masyarakat yang terlalu tinggi untuk menjenguk pasien. Penyebab kurangnya kepatuhan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien di ruang rawat inap RSUD Kota Tangerang. Yang keempat adalah empati masyarakat terlalu tinggi untuk menjenguk pasien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, empati dikatakan sebagai keadaan mental yang membuat seseorang merasa mengidentifikasi dirinya dalam keadaan atau perasaan pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Budaya masyarakat Indonesia adalah ketika kerabat, kolega, atau keluarga yang dirawat di rumah sakit haruslah datang untuk menjenguknya. Hal itu baik karena menunjukkan sikap empati atau perhatian terhadap sesama. Namun, apabila tidak terkontrol dan tidak tertib, maka akan menimbulkan suatu permasalahan seperti mengganggu waktu istirahat pasien lain yang berada di dalam satu ruangan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pentingnya waktu istirahat terhadap kesembuhan pasien. Langkah yang dapat dilakukan sebagai pegawai di rumah sakit adalah apabila menyampaikan dengan penuh kesopanan kepada
keluarga pasien untuk dapat membatasi kerabat yang akan menjenguk dan memberikan pula alternatif kerabat tetap dapat mengetahui keadaan pasien dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Antara lain, yang pertama adalah video call. Melakukan video melalui media sosial agar tetap dapat melihat keadaan pasien. Nah, yang kedua, mengirim makanan via ojek online sehingga dapat mewakili rasa empati yang kerabat pasien ingin lakukan. Yang ketiga adalah membuat video yang berisi kebersamaan pasien kepada kerabat agar pasien termotivasi untuk lekas sembuh. Demikian rekomendasi yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Juwaria yang telah memaparkan tentang rekomendasi keempat dan mempersilahkan saya untuk menjelaskan rekomendasi kelima. Perkenalkan, nama saya Rusman Sarif Simanjuntak dari Dinas PUPR Kota Tangerang. Di sini saya akan memaparkan tentang rekomendasi kelima tentang pentingnya menumbuhkan kesadaran di dalam diri para pengunjung rumah sakit dalam mentaati tata tertib berkunjung di rumah sakit. Pentingnya menumbuhkan kesadaran di dalam diri para pengunjung rumah sakit untuk tetap patuh terhadap tata tertib berkunjung yang diberlakukan di rumah sakit, bahwa dengan mematuhi tata tertib tersebut juga demi kebaikan para pengunjung, termasuk dalam hal kelancaran dan kenyamanan pelayanan, juga meminimalisir penyebaran penyakit menular. Dan dari sisi lain, ketegasan dan kecakapan dari pihak rumah sakit dalam hal pelaksanaan tata tertib tersebut juga sangat diperlukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah kondisi di mana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Dalam hal ini yaitu kesadaran untuk mentaati tata tertib berkunjung di rumah sakit. Ada beberapa dampak negatif yang akan timbul ketika kita tidak mematuhi tata tertib berkunjung di dalam rumah sakit. Yang pertama adalah proses pelayanan yang akan terhambat dan menjadi lebih lama. Jumlah pengunjung di area tunggu melebihi yang seharusnya. Kemudian munculnya rasa tidak nyaman bagi para pengunjung itu sendiri. Kemudian kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit menular semakin besar. Adapun dampak-dampak positif ketika kita mentaati peraturan ataupun tata tertib berkunjung di rumah sakit adalah proses pelayanan semakin lancar, jumlah pengunjung di area tunggu menjadi tidak terlalu banyak, kemudian pengunjung di rumah sakit juga akan lebih merasa nyaman. Kemudian kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit menular akan dapat diminimalisir. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran patuh terhadap tata tertib tersebut adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi tata tertib berkunjung di rumah sakit, baik itu dari media digital ataupun website dari rumah sakit itu sendiri. Dapat juga berupa banner ataupun papan iklan yang dipasang di area rumah sakit. Kemudian memberlakukan pendaftaran online, juga memuat informasi tentang jam berkunjung oleh para pendaftar yang telah melakukan pendaftaran online. Kemudian memberlakukan jam berkunjung bagi yang ingin membesuk pasien rawat inap. Kemudian membekali pihak rumah sakit termasuk tim security untuk bisa tetap bersikap tegas tetapi juga tetap ramah mengarahkan pengunjung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Presentasi saya ini yang merupakan rekomendasi kelima ini merupakan presentasi penutup dari kami. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada rekan satu kelompok saya yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini, dan terima kasih untuk semua yang telah menonton ataupun mendengarkan video ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada kekurangan silakan lakukan koreksi untuk kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.